Henshin! Halo guys, akhirnya nih tiba juga di sesi yang sudah kalian tunggu-tunggu. Jadi di video kali ini Ana bakalan langsung aja breakdown opening dari Kamen Rider Geats ya. Memang di saat yang sekarang breakdown opening itu dirasa sangat pas ya. Soalnya Geats juga lagi libur dan juga DGP-nya baru beres kemarin, dimana si Aceng menang lagi ya dan bersiap nih. Di episode 10 kita akan dihadirkan dengan dunia dan juga Desire Grand Prix yang baru ya. Memang kalau untuk breakdown opening ini nggak bisa terlalu terburu-buru ya. Ana juga pernah non soal ini karena di Geats atau mayoritas di serial Kamen Rider sekarang di fase awal itu lumayan banyak mengumbar teori dan juga plot point ya. Jadi Ana juga sekalian memahami pattern-pattern ceritanya atau juga alurnya atau juga aturannya itu seperti apa ya. Dan by the way, fact uniknya teman-teman ya, Ana tahun lalu itu breakdown opening Kamen Rider Revice itu setelah episode 9 ya. Sekarang Geats itu setelah episode 9 juga. Dan Revice tahun lalu emang setelah episode 9 itu emang libur juga ya. Apakah Kamen Rider setelah Geats bakal kita breakdown openingnya setelah episode 9 juga? Ditunggu saja teman-teman ya. Kalau dirasa sudah siap ya, so pasti Anda juga langsung saja eksekusi ya. Jadi breakdown opening ini tuh lebih banyak ke pembahasannya yang bersifat subjektif. Nah ini perlu di note dan juga perlu di underline teman-teman ya. Banyak spekulasi yang menurut Anda tangkap dan juga diselaraskan sama yang sejauh ini sudah terjadi di serialnya si Geats ya. Sampai sini paham pastinya ya. Jadi jangan lupa untuk ikutan diskusi juga di kolom komentar bawah setelah kalian nonton breakdown Ana ini sampai habis pastinya ya. Ana juga ya pastinya penasaran lah sama teori-teori kalian ya soal openingnya si Kamen Rider Geats ini. Kalau kalian ternyata punya point of view nih ya yang berbeda karena di sini yang dibahas itu subjektif ya, kalian juga boleh share teman-teman ya. Silahkan kita saling share aja secara positif ya. Tapi kan aku udah trauma nih sama teori Iki berjas di openingnya si Revice ya. Bodoh amat lah, yang sekarang ya sekarang aja gitu ya. Yang penting kita bahas ya. Jadi opening dari Kamen Rider Geats ini tuh berjudul Trustless ya, yang dibawakan oleh Kodakumi yang berkolaborasi bersama Shonan no Kaze, penyanyi openingnya Gaim juga. Pendapat jujur dulu nih ya mengenai openingnya sebelum kita breakdown. Jadi dari pertama kali Ana denger nih ya sampai sekarang, pertama kali denger sih ya pasti agak sedikit aneh ya. Jadi kayak bertanya-tanya gitu, ini tuh lagu opening. Jadi kayak vibe-nya itu gimana ya, belum masuk gitu ya. Tapi ternyata tidak membutuhkan waktu lama untuk Ana itu beradaptasi. Jadi udah dengar sekitar 2-3 kali, udah ngerasa lagu opening Geats ini tuh enak pak, mantap ya. Jadi kolaborasi yang cukup unik juga ya, dimana Tante Kodakumi di sini punya ciri khas dengan suara seksi onesannya bisa dibilang ya. Dan Shonan no Kaze cukup punya khas juga di sini ya dengan riuhnya mereka. Tapi nggak jadi kayak Gaim juga kan gitu ya. Jadi vibe-nya juga agak berbeda gitu ya. Ngasih sesuatu yang berbeda lah pokoknya opening Geats kali ini ya. Dan sejauh 9 episode si Kamen Rider Geats ini tuh berjalan, saya tidak pernah skip openingnya ya. Selalu enak ya, selalu pengen aja didengar ya. Kayak nambah apa ya, kayak nambah vibe dan juga kayak nambah motivasi juga gitu ya untuk kita nonton si episodenya. Jadi kalian juga boleh komentarin soal openingnya ya, selain teori-teorinya teman-teman. Oke? Sudah siap menguras otak? Sebenarnya nggak susah-susah amat sih ya. Gak cuma lihat gambar, Ana juga coba menyelaraskan juga arti lirik sama yang ada di serial Geats ya. Ana nggak peduli di sini ya durasinya mau berapa lama di video ini, yang penting semuanya itu terjelaskan dan semuanya juga puas. Jadi banyak scene-scene ikonik yang bikin penasaran dan asik juga nih untuk dibahas ya. Jadi langsung saja, let's go! Jadi di awal, di scene pertama, kita itu diperlihatkan dengan desain belakang dari si Desire Card ya. Jadi hitam putih, diagonal dengan adanya logo Desire Grand Prix berwarna emas di tengahnya. Jadi siapa tahu ada yang mau print terus jadi cover notebook gitu ya. Udah, di awal cuman kayak gitu ya. Dan kedua, ada banyak Desire Driver dan juga satu Desire Card yang bertuliskan What's Your Desire. Isi di sini ya, banyaknya Desire Driver itu mewakilkan banyaknya para rider yang berpartisipasi di kompetisi Desire Grand Prix ya. Tentunya setiap player ini tuh punya desire, keinginan atau hasrat nih ya, yang mereka punya masing-masing dan mereka itu ingin menangkan ya. Jadi ini juga jadi sebuah invitation ya dari si Desire Grand Prix kepada para playernya yang diawali dengan menanyakan dan menghadiahkan hasrat atau dunia yang mereka inginkan ya, jika memang mereka itu memenangkan kompetisi Desire Grand Prix ini. Begitu. Dan lanjut teman, di awal aja langsung ada yang menarik nih ya, dimana ada sang pemeran utama kita, Ukyo Ace, yang sedang diikat dengan pagar berduri gitu.
Jadi kayak dibelenggu lah ya. Jadi pagar berduri tentu cukup ikonik di serial Gits ini ya. Dimana ini tuh jadi pembatas antara si Jamar area dan juga si dunia luar ya. Logo DGP juga ada bagian pagar berdurinya kan, kalau kalian lihat ya, yang melingkar-melingkar gitu ya. Dan kalau boleh berteori, scene ini terlihat jadi seperti semacam belenggu, seperti yang Anda bilang tadi teman-teman ya. Jadi ada semacam belenggu yang membuat si Ukyo Ace ini tuh dan Desire Grand Prix ini tuh saling terikat dan terkait satu sama lain. Kalau salah maafkan ya. Jika digambarkannya dengan pagar berduri, tentu ini bukan keterkaitan yang baik-baik saja, tapi ini tuh bisa dibilang menyakitkan ya. Ada yang bilang juga atau nyamai-nyamai ini katanya sama kayak Kiva ya, si Wataru kan kayak dirantai kayak begitu ya. Kalau ini tuh pagar berduri si Ukyo Ace. Lanjut, ini juga menarik teman-teman, ada lensa kamera. Di bagian lensanya kita bisa melihat pantulan dari si Ace yang sedang diikat atau dibelenggu tadi dengan pagar berduri, dan Ace yang sedang tersenyum juga. Jadi kayak ada dua gitu. Agak sulit ya bagian ini ya. Tapi ini bisa nyambung ke bagian dimana sang Game Master, yang berarti Desire Grand Prix itu sendiri atau kompetisi itu sendiri yang selalu memonitori setiap pergerakan playernya, terutama si Ace yang menjadi salah satu player yang paling spesial di beberapa edisi Desire Grand Prix ya. Karena memang Ace sendiri juga seperti punya misi di sini untuk menyelidiki Desire Grand Prix itu sendiri kan. Dan jika memang itu sudah tercium oleh pihak DGP, entah itu Game Master atau staff-staffnya atau ya pokoknya isi dari kompetisi itu, nggak salah juga gitu ya untuk mereka itu selalu pasang mata ke si Ace. Jadi digambarkannya di opening ini tuh lewat kamera, oke? Dan kita lihat ini juga seperti Desire Card ya, diagonal hitam putih, tapi di masing-masing bagiannya itu ada si Ace yang sedang dibelenggu pagar berduri tadi, dan juga yang lagi galau kehujanan. Kalau misalkan pada nebak nih, bakal ada dua Ace atau Ace dengan dua kepribadian nih, rasanya agak terlalu jauh sih ya. Alasannya kenapa? Anda punya alasannya di sini. Jadi Ukyo Ace yang kita tahu karakternya itu sudah di build up seperti itu, sempurna dalam segala hal. Berbicara juga ya seperlunya, dan hal-hal perfect lainnya sama seperti kayak Tendo atau Tsukasa atau siapapun itu yang kalian pengen sama-samain ya. Jika bakalan ada dua kepribadian, Ana rasa bakalan jomplang banget sih ya. Bahkan karakter seperti ini aja harus hati-hati kalau dikasih dinamika ya, atau naik turunnya lah, ini harus diperhatikan banget. Karena si Ukyo Ace ini tuh sudah terbentuk gitu karakternya ya. Mungkin aja ini lebih masuknya atau merefer ke perubahan karakter. Itu bisa lebih masuk menurut Anda teman-teman ya. Entah nanti di pertengahan cerita karakter Ace ini bakal seperti apa, kita juga bakal tunggu aja teman-teman. Dan scene-nya dibalik-balik gini teman-teman ya, ini juga merefer ke gimmick Revolve On yang ada di setiap ridernya si Gits ya. Oke? Dan melanjutkan yang tadi nih ya, ada satu scene di mana terlihat sang pemeran utama kita kehujanan dengan muka yang suram aka galau ya. Ini dari tadi Ace mulu yang mampang ya. Dan yang kita bahas juga ya. Dan Anda masih nanya siapa MC di Kamen Rider Gits. Mending ke dokter, siapa tahu di sini tuh bermasalah ya. Kita lanjut dulu, soalnya ini nyambung ke, nah di sini nih teman-teman. Bagian Sumuri sedang tersenyum sekaligus memberikan tangan ke si Ace ya. Dan terlihat di situ ada desire card yang bertuliskan "Let's make your desire come true." Ayo buat hasrat atau keinginanmu itu menjadi kenyataan ya, atau wujudkan keinginanmu lah ya, singkatnya kayak gitu. Ini mungkin aja merefer ke pertama kali Ukyo Ace itu mengikuti Desire Grand Prix. Jadi di episode 1 yang ada di pantai si Sumuri ngasih si Core ID dan juga si belt itu bukan pertama kali. Karena kan si Ace ini kan diceritakan sudah ikutnya sejak abad pertama gitu ya. Jadi masih ada lagi scene-scene yang belum kita tahu gitu ya. Jadi dia itu dengan kegalauan masalahnya dia untuk mencari ibunya, terutama mungkin ya, karena kan yang sejauh ini dibahas ya itu gitu. Jadi Desire Grand Prix ini tuh menawarkan opsi untuk membantu masalahnya ini ya. Jadi Ace itu udah menang DGP 2 kali gitu ya. Kenapa nggak tulis aja aku ingin bertemu ibu ya, malah milih jadi Star of the Stars sama jadi pacarnya Sumuri misalkan ya. Yang kedua kalau emangnya terjadi ya di episode 10 nanti. Soalnya Anda belum nonton juga, jadi belum tahu ya. Nah ini yang Anda pertanyakan juga pastinya ya. Penerapannya tidak seperti itu karena mungkin aja DGP dan juga ibunya si Ace ini juga apa ya, punya ketertarikan gitu ya, dan juga konspirasi yang menarik. Jadi saling tarik menarik gitu antara kompetisi Desire Grand Prix dan juga ibunya si Ace, siapa tahu ya. Maka dari itu juga tidak heran jika ada kemungkinan besar si Ukyo Ace ini tuh menyelidiki Desire Grand Prix itu sendiri, menyelidiki game atau kompetisi itu sendiri. Jadi nggak cuman Ace, ini juga sebenarnya bisa merefer ke para player lain yang memang mungkin punya problem dan juga struggling sama life mereka masing-masing ya. Dan si DGP ini datang menawarkan solusi untuk mereka-mereka ini agar bisa mewujudkan si desire mereka masing-masing ya.
Dan kalau kalian lihat lagi nih di sekelilingnya, itu seperti kayak puing-puing atau dunia yang sedang hancur ya. Apakah ini keadaan dunia sebelum si Ace ini tuh mengikuti Desire Grand Prix? Jadi digambarkannya tuh seperti itu ya. Cukup panjang juga bagian ini. Di bagian ini juga menarik ya. Si Ace itu sedang berdiri menatap langit. Nah, kalau kalian perhatikan, langitnya ini tuh seperti kayak di time lapse gitu ya. Kalau kalian tahu kan di film-film terus dari pagi, siang, sore, malam gitu kan, kamera ditaruh aja terus di timeless kayak gitu, kayak dicepetin ya. Jadi ini tuh merefer ke waktu yang terus berjalan. Berarti merefer juga ke Ukyo Ace yang sudah mengikuti Desire Grand Prix dari abad pertama ya. Dari waktu yang sudah sangat lampau dan terus menerus mengikuti sampai ke zaman sekarang. Jadi bagian ini juga Ane tuh jadi inget Moon Knight ya, dimana si Moon Knight ini pakai kekuatannya Khonshu, terus langit-langitnya terus kan kayak di time lapse gitu, mirip-mirip ya. Jadi ini tuh kayak pergambaran si Ace yang sudah mengikuti Desire Grand Prix dari zaman ke zaman, kayak gitu ya. Terus lanjut, si Ace ini tuh melihat ke arah Keiwa, dan Keiwa itu melihat ke arahnya si Ace. Apakah dua karakter ini tuh akan jadi Tendo dan Kagami selanjutnya? Dimana karakteristiknya juga sudah mirip. Sang MC ya serba sempurna, sementara sekundarinya itu naif dan juga baik hati ya. Akan menarik juga dimana Keiwa ada usaha juga gitu untuk menyaingi si Ace ini gitu. Sama halnya seperti Kagami ke si Tendo gitu kan. Si Kagami kan pernah bilang ya setelah ngebunuh adiknya yang Worm kecoa itu pas hujan-hujan kalau nggak salah ya, yang pakai bola baseball itu lah pokoknya. Kan bilang kan si Kagami, "Tendo, suatu saat aku akan melampaui kamu," katanya kayak gitu ya. Jadi setelah si Keiwa ini beberapa kali ditipu dan segala macam ya, masa sih nggak ada perasaan lain atau merasa merasa agak-agak ada rasa benci dan juga ingin menyaingi si Ace? Harusnya ada ya teman-teman ya, sebaik-baiknya si Keiwa, senaif-naifnya si Keiwa gitu ya. Ada perubahan karakter yang cukup drastis lah pokoknya sebaik-baiknya si Keiwa. Lanjut teman-teman, memang ini tuh sedikit terkesan receh ya. Tapi di bagian ini terlihat Sumuri dengan tangan terbuka seperti kayak dia itu tuh sebagai navigator menyambut para player yang join ke Desire Grand Prix ini tuh dengan ramah gitu, dengan tangan terbuka. Kan dimana dia juga pembawaannya kan selalu baik, selalu tersenyum. Ada player yang game over juga kan dia ya senyum-senyum aja sambil ngasih announcement kan, kamu tereliminasi gitu. Ya udah, nggak ada sampai kayak jutek dan segala macam gitu. Seperti yang kita saksikan aja sejauh ini ya. Jadi peran Sumuri memang masih sangat terbatas ya, karena memang dia itu hanya sebagai navigator saja. Jadi kayak hanya sebuah sistem aja gitu dia itu ya di Desire Grand Prix ya. Jadi nggak akan bisa kemana-mana. Ya tapi Anda pastinya menanti punya misteri apa si Sumuri ini gitu ya. Apakah dia manusia atau bukan atau gimana. Asal ya nggak terlalu berlebihan juga gitu ya misterinya soal dia ya. Mengingat dia itu hanya sebagai navigator ya. Nggak keluar lingkarannya teman-teman. Karena kalau bisa dibilang heroin di Gits itu ya Sumuri loh ya. Oke? Kan kalau si Nago atau si Naon Kurama kan masuknya ya third rider ya. Walaupun dia cewek tuh. Dan sama seperti tadi, kita itu diperlihatkan banyaknya Desire Driver bertebaran dan tangan orang yang sedang memegang satu persatu ya. Apakah ini bayangan nanti pas si Gits udah beres di salah satu toko mainan Jepang, Desire Driver loose yang gak ada boxnya itu dijual diskon dan orang-orang itu berebut. punya gua. Enggak lah. Canda ya. Jadi ini terlihat beberapa tangan di sini tuh ada yang seperti kayak Desperate yang memang mengaca sama tema perlombaan di serial Gits ini ya. Namanya juga perlombaan. Jadi ada ambisi juga setiap orang. Dan lanjut, ini dia para player di Desire Grand Prix di fase-fase awal kompetisi. Jadi orangnya banyak dengan background mereka yang bermacam-macam dan semua sudah mengenakan jaket DGP masing-masing sambil membelakangi kamera lah bisa dibilang ya. Nah, sesudah tadi ini berlanjut ya, mereka itu ngadep ke depan dan langsung mereka itu berubah ke bentuk Kamen Rider mereka masing-masing, terus visornya pada nyala. Dan memang di sini tuh agak dibikin blur kayak gini ya, karena kita juga belum tahu selain beberapa rider yang sudah muncul di Gits, ini apakah akan ada rider-rider baru lagi yang muncul. Jadi di luar yang bentuknya itu kayak di repaint. Jadi ngerti nggak teman-teman? Jadi kayak misalkan Shirowe kan itu jadi Dapan gitu kan, helmnya mirip, terus jadi Pangjek gitu ya. Terus Gimpen jadi yang burung hantu apa sih namanya, yang bakal keluar di episode 10. Si repaintnya Ginpen sama Mary lah ya, yang itulah. Jadi Anda tuh mengharapkan ada yang di luar repaint ini gitu ya. Jadi yang baru gitu ya. Padahal kan kostum entry formnya kan ya ini teman-teman ya, sama aja gitu. Tinggal ngemodal bikin helmet doang gitu ya. Apa susahnya sih? Jadi kan sempat ada protes gitu ya. Kamen Rider baru muncul mulu ya. Tapi kan ini kan mumpung temanya itu kompetisi ya, kenapa lu nggak sekalianin banyakin aja gitu ridernya gitu ya. Mau 20 juga ya silahkan gitu. Apalagi temanya juga bisa mix and match juga kan. Gitulah kira-kira ya.
Lanjut, tentunya di antara banyak player tadi, ada beberapa karakter yang menonjol atau karakter utamanya ya. Kalau kalian perhatikan di bagian ini, ada beberapa karakter yang kayak kelap-kelip muncul gitu. Seperti kayak si Neon, si Azuma, si Bapak Ginpen, si Dapan ya, sampai ke si Ace. Dan uniknya lagi, karakter-karakter yang utama ini tuh nggak ada di rider-rider yang banyak itu ya, yang di belakang itu. Jadi mereka itu dapat highlight sendiri itu. Lanjut, ini sih hanya bagian-bagian gimana ya dari opening aja gitu ya. Tapi Ana suka banget sih dari gradingnya terutama. Jadi udah kayak iklan-iklan premium yang biasanya tayang di TV Jepang gitu teman-teman ya. Keren lah di bagian ini ya. Ana suka banget. Terus sama seperti sebelumnya, di belakang itu ada beberapa desire driver dan desire card dengan tulisan breakout. Tetapi di desire cardnya itu terdapat pagar berduri. Jadi breakout jika diterjemahkan artinya itu keluar kan. Dan jika dijabarkan lagi keluar dengan sebuah tindakan paksa atau semacamnya lah ya. Dengan power, dengan push gitu ya. Sebenarnya ini sama seperti usaha setiap playernya yang berusaha breakout dari setiap babak Desire Grand Prix atau breakout dari struggling life mereka masing-masing. Kira-kira kayak gitu. Lanjut, di sini Gits lagi naik boost striker dan ada bayangan orang berwarna-warni seperti hendak mau menangkap si Ace ya, bayangan tangan gitu ya. Jadi Desire Grand Prix kan dengan kompetisinya ini apa ya, bisa dibilang seperti perlombaan di mana setiap player ini tuh ingin mewujudkan desire mereka masing-masing kan ya. Jadi ada rasa tidak ingin kalah gitu dengan siapapun ya. Seperti sikap yang diperlihatkan si Neon di beberapa episode terakhir. Jadi sekawai-kawainya dia gitu ya, tetap aja gitu dia tuh nggak mau kalah ya. Jadi tangannya warna-warni ini yang merefer ke variasi para rider di Gits lah mungkin bisa dibilang ya. Atau beberapa orang gitu yang berkompetisi kayak ingin nge-reach gitu ya. Jadi itu ungu, mungkin sepertinya itu Bava, yang kuning kalau kalian lihat jaketnya juga sedikit kegedean teman-teman. Dan terlihat seperti tangan si cewek, mungkin itu juga adalah si Neon Akashi Nago. Terus ini sih ya cuman boost striker aja yang berubah jadi mode rubahnya teman-teman ya. Dan lanjut, ini hanya bagian dari videografi juga ya. Jadi ada lensa dengan tulisan trust dan less, tapi dibalik di sini ya. Apa ini juga nyambung sama kepercayaan. Jadi trustnya itu dibalik gitu ya. Jadi nyambung sama kepercayaan yang nanti jadi unsur utama di cerita Gits. Dimana kepercayaan ini juga akan banyak disinggung. Lihat aja Keiwa sama Ace di situ. Nyambung loh soal ini. Soal trust ini tuh udah nyambung di awal ya. Dimana si Ace itu sering menipu sama dia itu yang terkenal dengan julukan rubah yang pandai menipu ya. Jadi trust dibalik gitu ya. Ini ada beberapa template yang memperlihatkan para player di Desire Grand Prix ya. Jadi ada icon ridernya yang jadi icon di core ID mereka juga ya nanti ya. Terus ada nama ridernya dan ada usernya juga ya kalau di serialnya. Dan ada skornya juga biasanya kalau di sini. Tapi di opening ini kayaknya lagi mode males nih ya editornya ya. Jadi ngetiknya kayaknya nama ridernya tuh jadi RRRRR tuh. SSSS XXXX. Kan kalau di episode 2 kan ada kan macam-macam ya. Anda juga udah sempet dibahas kemarin. Nama ridernya satu-satu Anda sebutin juga ya. Memang unik-unik ya. Jadi semoga sekali lagi harapan Anda semoga bisa muncul ya rider baru ya. Kalau kalian perhatikan di tampilan ini nggak ada rider yang udah muncul secara visual seperti Gits, Tycoon, Bava, Nago sama kayak yang tadi tuh. Yang orangnya kelap-kelip itu ya, yang visornya nyala. Di sini juga nggak ada teman-teman. Ini seperti yang dimunculkan di episode 2 lah ya, dimana banyak tereliminasi kan yang gagal mendapatkan item ya, si player-playernya, terus ditampilin kayak displaynya gitu yang si Sumuri itu bisa lihat dan juga survei. Jadi ini harapan Ana ya, salah satu dari banyaknya ini tuh bisa muncul sebagai rider baru dengan hewan yang fresh juga. Kalau kalian lihat kan di situ ada singa gitu kan keren gitu ya kalau singa nanti muncul, terus nanti ada jerapah juga. Si singa kalau nggak salah si Toru tuh temannya Azuma, kalau nggak salah dia itu tema hewannya tuh singa. Jadi ya semoga bisa muncul ya, tapi usernya lain ya terserah lah, pokoknya baru gitu ya. Kan bosen ya Ripen Mary, Ripen Ginpen ya, bosen kan ya. Seiring berjalannya cerita, jika ada yang tereliminasi ataupun mati, teman-teman, bagian openingnya juga diupdate ya di sini ya. Seperti Keiwa yang kemarin tereliminasi atau retired ya, bukan mati Pak ya. Di opening episode 9-nya itu langsung di blur gini, warna hijau, dan di belakangnya ada scene di mana dia itu tereliminasi hitam putih. Yang Anda suka dari opening Gits ini, jadi kita itu kayak dikasih sneak peek juga ya di bagian ini apa yang akan terjadi di episode ini, di openingnya ini. Jadi macam kayak Vice gitu loh ya, dimana ada scene-scene cuplikannya gitu ya. Jadi rider pertama di Reiwa yang openingnya ngasih kayak sneak peek gitu. Jadi belum ada ya dari Zero One, Saber, Revice, ya udah openingnya kayak gitu ya. Yang diupdate paling kalau ada form baru kan ya. Kalau ini kan ngasih sneak peek setiap episodenya. Jadi kayak openingnya tuh berasa fresh terus gitu ya, karena ada update sneak peeknya itu. Oke.
Dan selanjutnya ini sih ya nyambung sama yang tadi gitu ya. Jadi ini tuh kayak player-player yang tersisa. Kalau ini Ana ngambil openingnya itu dari episode 9 yang paling baru. Jadi ya sisanya ini ya, yang kemarin ya. Yaitu si Ace, si Neon, dan juga si Azuma. Lagi-lagi sama, banyaknya desire driver dengan desire card dan juga pagar berduri bertuliskan who's the one achieve the desire ya. Siapa yang akan mencapai keinginan atau hasratnya. Ini mah sama aja kayak pertandingan bola gitu ya. Atau pertandingan sejenis-sejenisnya ya. Pertandingan olahraga. Ada ucapan gitu ya. Atau narasi. Siapakah yang akan menang? That's it. Udah gitu aja ya. Dilanjutkan dengan Gits yang memegang desire card dengan tulisan desire come true. Keinginannya itu menjadi kenyataan ya. Jadi sama seperti Ace yang sudah memenangi Desire Grand Prix ini gitu. Jadi ya benar gitu, relate di sini ya. Dia udah menang gitu, Desire come true, Desire dia come true. Jadi bukan cuma sekali tapi sering. Dan selanjutnya ini pas di bagian revolve on ya. Jadi di sini diperlihatkan revolve on-nya. Ini lanjut lagi teman-teman sekalian di bagian awal di mana si Ukyo Ace ini tuh yang sedang diikat oleh pagar berduri langsung kayak membebaskan diri ya. Ini juga nyambung sama bagian breakout tadi. Penerapannya di serial mungkin soal berbagai macam problema dan juga konspirasi dan juga belenggu yang ingin dipatahkan sama si Ace ini gitu. Apakah soal bergulirnya Desire Grand Prix secara terus-menerus jadi tidak ada efek negatifnya gitu ya? Jadi ingin dipatahkan sama si Ace ya, jadi nggak ada efek negatifnya sama sekali. Kalau Anda lihat malah itu seperti sebuah lingkaran yang tidak dapat berhenti. Karena kan si Desire Grand Prix ini kan sudah terjadi dari masa yang sangat lampau gitu. Gitu aja terus ya. Jadi apakah tidak ada efek samping atau gimana gitu, efek negatif lah ke dunianya dan segala macam ya. Jadi apakah mungkin nanti ada sebuah tujuan di mana dunia itu tercipta, ya udah satu itu aja gitu. Tidak ada lagi DGP, tidak ada lagi riset-riset ingatan, tidak ada lagi Yamato ya, tapi cuman ada dunia yang damai gitu ya. Di bagian ini hanya memperlihatkan berbagai variasi formnya si Gits ya. Ada boost dan juga ada zombie juga. Semoga terus bertambah juga. Jadi yang di update itu nggak cuma sneak peeknya juga ya, tapi ya form-formnya revive juga kan update kan. Pas live muncul ya ada live, ada evil, ada Barrytrax, gitu. Semoga ya terus bertambah juga, di update juga di openingnya si Gits ini ya. Dimana kan si Gits ini ya paling baru itu udah make ninja sama monster juga tuh. Jadi kayak di update lagi katalognya ya. Dan di sini ada tulisan Desire won't come true ya. Keinginan tidak akan menjadi kenyataan ya. Jadi ini sih ditambah kata-kata pesimistis aja ya, dimana yang tereliminasi ya tidak akan menjadi kenyataan si keinginan atau hasratnya ini ya. Oke, sepertinya sih segitu aja. Dan ini lokasi yang sama seperti di trailer utama dan juga episode 1 ya teman-teman, dimana si Ace itu mendapatkan belt dan core ID dari si Sumuri di pantai yang ombaknya gede itu. Yang pantai yang bebatuan lah pinggirannya ya. Nah, kayaknya dari semua bagian di opening ini, selain Ace yang dibelenggu pagar berduri, ini juga menarik sih. Terlihat Sumuri tersenyum ke si Ace dan langsung menodongkan pistol AK Magnum Shooter 40X. Apakah karena misi pribadi si Ukyo Ace yang hendak menelusuri Desire Grand Prix itu sendiri tuh sudah terlalu jauh? Disadari beberapa pihak DGP, termasuk si Sumuri, berarti Game Master juga udah termasuk kalau yang ngebahas ini. Dan mereka itu ngecap si Ace ini tuh sebagai ancaman. Ini sih prediksi dan spekulasi anak aja teman-teman ya. Jadi todongan pistol ke wajah si Ace dari si Sumuri jadi seperti kayak semacam warning gitu ya. Kasarnya ya lu jangan macem-macem ya gitu. Memang dua karakter ini Ana rasa diwajibkan ada relasi yang menarik juga ya. Relasi nggak melulu soal relationship, pacaran gitu, enggak teman-teman ya. Tapi ketertarikan juga satu sama lain ya. Jadi sebagai MC dan heroine yang memang selalu saling terhubung ya. Karena kan di serial Kamen Rider ya hukumnya juga udah seperti itu ya. Entah kalau di Reiwa ini penerapannya bakal kayak gimana lagi. Cuman posisinya di sini Ace sebagai player kan, dan Sumuri yang hanya terbatas sebagai navigator ya. Seperti itu. Soal ini menarik ya. Ayo kita diskusi teman-teman. Dan untuk opening Gits ini kita ditutup dengan kata winner get desire dan ditutup lagi dengan title logo dari Kamen Rider Gits. Wow. Udah beres nih kan? Oh, belum ya. Masih nonton. Kita lanjut terus ya. Jadi belum berakhir sampai di sini, pokoknya akan kita breakdown sampai puas ya. Setelah tadi kita breakdown opening dari klip per klipnya, sekarang ada hal baru yang Anda mau kupas tuntas juga. Sebenarnya kemarin juga di revise udah ada penerapannya seperti ini. Yaitu soal lirik dari opening ini yang berjudul Trustless ini ya. Jadi siap kita lanjut teman-teman? Langsunglah lanjut lagi ya. Jadi di sini tuh ada invitation. Jadi ini penekanannya tuh harus
Invitation. Invitation. Toroita nara oban the dungeon nozomi wa nani. Jadi di sini tuh artinya undangan saat sampai di tanganmu melewati dungeon, apa keinginanmu? Jadi ini merefer ke undangan dari pihak Desire Grand Prix kepada para playernya, ya. Jadi ini tuh Ana setelah cermati liriknya, ini tuh kayak cerita gitu ya. Ini kayak cerita asli. Silakan kalian simak dulu. Jadi itu tadi soal undangan ke para playernya dari si Desire Grand Prix. Melewati dungeon maksudnya babak demi babak Desire Grand Prix dan melawan para Jamato. Bisa lah ya. Apa keinginanmu? Setiap orang yang mengikuti Desire Grand Prix tentu punya keinginan dan juga hasrat ya. Makanya sebelum kompetisi dimulai mereka itu harus menuliskan di Desire Card ya. Udah terpilih lu, ya lu harus tulis Desire lu dan ikutan si DGP. Kayak si ibu-ibu yang lagi jemur baju ya. Terus ada Saigo wa itai dari nana no race gateway. Shall we dance? Hikikasenai. Jadi ini katanya di kompetisi ini siapakah yang akan menjadi yang terakhir? Bersiaplah kan gateway. Harus kayak gitu ya, gateway. Bersiaplah, haruskah kita menari? Shall we dance? Tidak ada jalan kembali. Sama juga ini seperti kata-kata narasi lah bisa dibilang ya. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan atau kompetisi ini? Jadi shall we dance yang dimaksud di sini untuk memberikan rasa estetik aja ya di liriknya. Sedangkan tidak ada jalan kembali ya ketika lu mengikuti Desire Grand Prix, lebih tepatnya sudah terpilih menjadi peserta di DGP, mau tidak mau itu harus dijalani lah ya. Ana sih masih mempertanyakan ya kriteria apa saja secara detail bagaimana sistem pemilihan pesertanya ini. Itu ibu-ibu random masih aja Ana perdebatkan ya. Kenapa bisa terpilih gitu ya? Dikirain tuh yang udah ada apa ya kaitannya lah gitu, kayak misalkan si Kewa kan dimana dia itu ada kayak campur tangan juga gitu ya di babak-babak akhir lah ya. Karena sering bersinggungan sama si Ace juga. Apakah kakaknya si Sarah juga nanti bakalan jadi player juga? Karena kan dia juga mengalami ya bisa dibilang ya kayak mengalami si riuhnya kehancuran dunia di babak-babak akhir di Desire Grand Prix kemarin yang Jamato tendang kaleng. Terus ada Hatashi naku suzuni korasen jiku mo suki nukete subete toki hanate leru made. Di sini kehidupan terus berlanjut tanpa akhir, menembus ruang waktu dan melampaui sampai kau menggunakan semua yang bisa kau keluarkan. Lirik ini pas banget di bagian si Ace itu yang lagi melihat langit-langit gitu ya. Ini kan keluar liriknya di bagian ini ya, yang kayak ada time lapse ya gitu yang tadi udah Ana bahas. Jadi kehidupan terus berlanjut tanpa akhir di sini. Ini berbicara soal waktu yang berlalu dari masa ke masa, dari abad pertama hingga sekarang ya. Dan dilanjut dengan sampai kau menggunakan semua yang bisa kau keluarkan. Ini menggambarkan si Aceng banget, Pak. Jadi belum tentu dia itu pertama join DGP yang langsung imba, ya nggak tahu juga ya. Pasti ada proses lah gitu ya, dan tantangan yang dia hadapi di babak demi babak dari awal DGP sampai sekarang ya, di kompetisi demi kompetisi juga. Sampai dia itu menjadi karakter yang disegani, sampai Ukyo Ace itu bisa menggunakan semua yang bisa dia keluarkan. Relate kan? Nah, ya. Lanjut ada Shihayo Matai Wadaimos, Love and Peace Donaya Bomo. Jadi artinya ini, jadi apakah Anda itu ingin berkuasa atau punya berlian, cinta dan damai, atau ambisi apapun? Jadi dengan memberikan iming-iming, lu itu tuh mau apa gitu ya. Jadi lu mau punya kuasa, lu mau punya perhiasan, lu mau punya emas, permata, itu tuh bisa diwujudkan. Yang menarik soal love and peace-nya di sini, karena merefer ke dua karakter selain si Ace. Dua karakter penting juga, yaitu Keiwa dan juga Neon. Jadi keinginan Keiwa itu adalah dunia yang damai, sementara si Neon itu cinta sejati kan. Jadi mereka lah perwujudan dan juga arti dari lirik ini bisa dibilang love and peace. Begitu tuh ya. Lanjut ada Sekai wa kimi no omoidori, come on God go the next round. Kacing mau kita misete. Oke, di sini artinya itu dunia ini seperti yang kamu inginkan. Ayo, harus pergi ke babak berikutnya. Sekarang tunjukkan padaku terbuat dari apa kamu. Ini melanjutkan yang tadi ya, setelah kita ditanya lu mau ini, lu mau itu gitu. Kita dipertegas dengan kalimat dunia seperti ini kan yang kamu inginkan gitu. Dan dimotivasi dengan lirik ayo pergi ke babak selanjutnya gitu. Ayo pergi, kayak kalau di kehidupan itu ayo kita keluar lingkaran gitu ya. Sekarang tunjukkan kamu itu terbuat dari apa. Jadi untuk mewujudkan wish-wish tadi, ya memang pada dasarnya lu itu harus berusaha gitu ya. Nggak cuman di DGP doang, tapi ini juga dalam hidup ya. Lu mau sesuatu ya lu harus berusaha. Kerja gitu ya. Jadi jangan teori doang gitu. Oke, ini udah masuk ref nih ya.
Unmai no shunkan no standby, sore sore gaga kuru drama, teras furiotas tananana drop out gitu kan. Ini artinya itu untuk saat takdir kami itu bersiaga. Masing-masing dari kita memegang drama atau cerita kita sendiri. Terus trustless, saat kamu terguncang itu tandanya kamu drop out. Ini juga menarik ya. Jadi saat momen yang menentukan takdir, kami tergoncang merefer ke para player yang menghadapi setiap bahaya di kompetisi DGP dan harus meregang nyawa ya. Dan setiap karakter itu pastinya ya punya background masing-masing yang bisa dibilang di lirik itu dengan kata drama ya. Jadi Ace itu ada ya dengan ibunya, Keiwa itu ada, Neon juga ada dengan problema orang tuanya dan segala macam, Azuma juga ada dengan kematian temannya, sampai Dapan juga ada ya di mana dia membenci orang-orang. Jadi di sini juga dilanjut ketika kamu terguncang, di sini maksudnya secara mental dan determinasi atau kemampuan ya lu terguncang, ya lu kalah gitu ya, lu drop out gitu ya. Nah, lanjut ya. Dareka kizutsu no shimate, kizutsu na game, teras muneni wakutsa yokubo na sule, go for the win. Artinya itu tidak masalah jika Anda terluka. Jangan salahkan karena game ini tidak bisa berhenti pada apapun. Teras, jadi nyalakan hasrat membara di hatimu. Go for the win. Ini memang lebih banyak apa ya, kata-kata motivasi ya, seperti anthem lagu-lagu olahraga macam apa ya, Piala Dunia lah bisa dibilang ya, atau olahraga sejenis gitu ya. Karena tema dari GITS juga yang paling utama ada di kompetisi. Jadi ya nggak terlalu banyak juga ya jika kita mau teorikan soal kata-katanya ini ya. Oke? Soal ini next ya. Di sini ada Azamuki, Kazamuki, Yomitori, Mata teo kumi, uragiri, kita ito negai akiramenai. Maksudnya ini gimana ya? Ini kita translate dulu, kebohongan dan tipu daya, pasang surut dan laut. Ini cukup musingin ya artinya ya. Kebohongan dan tipu daya, pasang surut dan laut adalah milikku untuk dibaca. Meskipun semua orang mengkhianatiku, aku akan tetap menjaga harapan dan impianku dan tidak akan pernah menyerah. Oh gitu, oke. Maksudnya ini bukan cuma soal kompetisinya aja ya. Tapi kan pasti para playernya harus berhadapan dengan hal semacam saling tipu menipu. Udah banyak kan di situ ya. Kayak apa ya, manipulatif dan segala macam lah. Seperti Keiwa dan juga si Ace, pengkhianatan juga ada macam Dapan ke si Nago ya. Dan dikasih lagi kata-kata agar para karakternya itu tetap bisa menjaga harapan dan desire mereka dan juga agar tidak pernah menyerah. Kira-kira kayak gitu. Oke, di sini ada Kachinota Yume no naka de tell me nani o mitsukeru. Ketika Anda telah menang dan mimpi itu menjadi kenyataan, katakan padaku apa yang bisa kita temukan. Jadi lirik penutup yang menurut Ana sih pas sekali ya. Jadi udah menang DGP, desire itu sudah menjadi kenyataan. Nah, lu mau nge-reach apa lagi nih? Atau ada apa lagi nih yang lu temukan ya? Ini paling relate itu ke si Ace ya. Lagi-lagi si Ace gitu. Karena ya memang pemeran utama, Pak. Masih nanya Anda. Setelah dia menang berkali-kali edisi DGP, nah lu udah menemukan jawaban gitu. Dan juga misteri yang selama ini lu cari nggak gitu. Masih dipertanyakan di sini ya kan. Ini kan tell me, what is it that we can find gitu ya kan, tell me nani o mitsukeru, masih dipertanyakan di sini ya. Jadi di sini ya kayak menanyakan lagi, lu menemukan apa lagi gitu setelah lu menang DGP ya. Ini merefer ke Ace sekali lagi, terutama soal ibunya. Oke teman-teman, gila men, itu dia breakdown openingnya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai akhir video ini ya. Jadi mohon maaf kalau agak lama dan juga butuh waktu ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, pembahasannya ya begitu panjang, harus banyak juga yang Anda pahami dan juga jangan sampai salah ngomong dan jangan sampai terlalu ngasal juga kan. Kalau buru-buru juga takutnya kan banyak yang miss juga. Sebenarnya breakdown kali ini ya menurut pendapat Anda ya nggak sesulit pas revise kemarin gitu, dimana banyak scene-scene yang begitu misterius karena memang juga kita itu di awal-awal revise itu kan ikut terbawa gitu sama alurnya si revise yang begitu banyak misteri ya. Jadi di awal-awal di opening revise kan banyak seperti kayak Iki pakai jas, foto terbakar, gedung meledak gitu, sama si George yang mukanya suspek banget ya pas penelitian. Kalau di GITS ini sih yang Ana rasa sih lebih banyak diisi sama videografinya aja sih ya, kayak foam-foamnya, kayak si revolve on-nya, terus ya tadilah semacam-macam itu ya, dimana ada kayak gradingnya dan segala macam. Tapi ada juga yang menarik sih sebenarnya, kayak macam si Sumuri dan juga si Ace juga yang diikat sama pagar berduri ya, itu dia. Nah kalian juga boleh ya tambahkan sekali lagi teman-teman ya, jika kalian itu punya teori-teori yang menarik dari kalian untuk memperlengkapi breakdown opening Kamen Rider GITS di video kali ini.
Beres ya. Yuk, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Jadi mohon maaf juga teman-teman ya, sekali lagi di sini kalau Ana itu ada kesalahan selama pembahasan ini. Ya siapa tahu yang Ana teorikan, taunya pas eksekusi di episodenya itu nggak berjalan seperti itu ya. Ana mohon maaf. Di sini Ana mohon maaf ya. Namanya juga kan spekulasi dan juga subjektif ya soal teori-teori tadi ya. Itu sih yang Ana selaraskan sama yang udah terjadi di serialnya. Ana breakdown di opening kali ini gitu. Jadi terima kasih sekali lagi yang sudah menonton. Jangan lupa lengkapi ya dengan komentar-komentar kalian semua di kolom komentar bawah. Jadi ditunggu konten-konten menarik lainnya. Selalu ditunggu bahas-bahas episode Gits di channel Agan Reza. Setiap review-review itemnya juga. Dan juga konten-konten menariknya soal Gits selama 1 tahun ke depan. Terima kasih teman-teman untuk kesetiaannya, supportnya, dan juga kesabarannya ya. Oke, Ana pamit undur diri. Itulah dia breakdown openingnya. Terima kasih sekali guys. Wassalam. Bye-bye.